peran Abu Bakar dalam masalah Isra dan Mi'raj. Ini kisah yang luar biasa. Baik ikhwas sekalian, dalam banyak riwayat, dan saya sengaja membawa ada juga Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Buku ini juga saya sarankan ikhwan untuk dimiliki, sama penerbitnya Ibnu Katsir. Buku kita yang kita bahas ini, penerbit Ibnu Katsir ini juga, penerbit Ibnu Katsir ini Sahih Ibnu Katsir. Jadi riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak benar mungkin sudah dikeluarkan. Jadi ini sahihnya saja. Di sini Anda bisa baca tentang tafsir surah Al-Isra ayat 1. Dan ini banyak sekali ikhwas sekalian yang tidak faham, bahkan menukil kisah yang tidak benar, seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa AS di langit itu, kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 waktu sholat ke 50 waktu. Ini adalah Israiliyat. Ini tidak benar. Di sini disebutkan riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih semuanya, gitu kan? Termasuk waktu Nabi SAW sholat di Masjid Aqsa dan beliau menjadi imam. Dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu. Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi SAW selesai sholat dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, inilah Malik penjaga neraka. Hadir pada saat itu. Bagaimana Allahu alam. Tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj. Baik ikhwas sekalian, kisahnya begini. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku sempat duduk di depan Ka'bah, diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih. Maka yang terjadi ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, lewat dari hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi SAW, tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestina. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal, kemana? Kata Nabi SAW, ke Palestina. Gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril membawa burak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap, dimanapun matanya mandangin sebuah tempat, kakinya sudah tiba di sana. Lalu kemudian saya tiba di Palestina, lalu kemudian saya masuk dan saya mengikat tali kekangan kuda burak tadi dan saya masuk ke dalam. Kemudian pada saat saya masuk ke dalam, gitu kan, kemudian saya temukan pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam, mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim, dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit kehitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu, ya seperti dari suku, ada satu suku Arab, saya lupa namanya, tapi disebutkan sebuah suku negara Arab, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi SAW menceritakan semua. Setelah itu saya dimi'rajkan ke langit. Naik langit pertama, kisahnya panjang tentunya, ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan langit keempat dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit keenam ketemu dengan Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai Sidratul Muntaha. Kemudian saya diperlihatkan begitu indahnya Sidratul Muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan ya sesuatu ke Sidratul Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu mengerjakan 50 waktu sholat. Lalu aku pun turun. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi, sempat ngobrol. Setiap Nabi ini ngobrol Nabi SAW. Diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang. Setelah mengambil perintah 5 waktu sholat. Langit ketujuh Ibrahim alaihissalam tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan memerintahkan? 50 waktu sholat. Kata Musa, umatmu tidak mampu. Saya sudah praktekin pada Bani Israel. Bani Israel lebih kuat daripada umatmu tapi tidak bisa. Gitu kan? Kembalilah minta. Nabi SAW mengatakan, saya terus kembali diringankan 5 sampai tertinggal 5 waktu sholat. Dan Musa masih mengatakan berat. Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku, maka saya tidak akan kembali lagi. Maka Allah SWT berfirman mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat. Gitu kan? Dan hadis ini hadis sahih, bisa dilihat dalam tafsir As-Surah Al-Isra, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya kembali lagi ke Mekah. Dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan, unta kalian di sana.
ya di satu tempat, lalu mereka mengikuti suaraku lalu mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwah sekalian, tahu siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barzah dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang, Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, gak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah, dalam beberapa athar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting. Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah, dan ada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy, dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama. Di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal, para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa yang terjadi ikhwan? Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Muhammad, sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra Mi'raj, kejadiannya begini, semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila, ini gak mungkin. Gimana caranya? Perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi? Gak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya, pulang pergi berarti 2 bulan. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa ngomong ini gila, gak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman, itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Abu Jahal turun dari gunung Abi Kubais sambil ketawa mengatakan apa ikhwan? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darun Nadwa dia bilang kepada orang Quraisy, berita gembira wahai Quraisy. Agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Kubais dikerumunin orang. Dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini. Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini. Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut. Mau dengar juga. Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kebun di depan kebun Abu Bakar. Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul. Dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat. Tidak pernah terjadi. Dan langsung kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, teman Muhammad sudah gila. Masa dia cerita begini, cerita tentang Isra Mi'raj. Sedangkan dia ke Palestina saja perjalanan sebulan ditempuh semalam, tidak masuk di akal saya. Apalagi dia sholat bersama nabi-nabi, apalagi dia naik ke langit, ketemu Tuhannya itu lebih saya nggak percaya. Apa kata Abu Bakar? Ada 2 riwayat. Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini. Wahai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan itu, pastikan jawaban dari saya, dia pasti benar. Nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga kata Abu Bakar, kalau aku hai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar. Dan ditambah lagi dengan perkataan, dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit, turun dari langit. Saya sudah yakini, apalagi kalau cuma sekedar dia naik, sama saja. Turun dengan naik sama saja, apa bedanya? Kalau dia turun dari langit saya percaya, apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah athar yang luar biasa ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, dan Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan, oh iya, mata saya yang salah, hitam. Apa yang terjadi ikhwah? Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa.
Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang, enggak, Abu Bakar itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya, gitu kan? Luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW? Oh, Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikerumunin orang. Abu Bakar segera datang, dari jauh teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang, pasti antum bilang, loh ini ada yang panggil, kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja, dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW, beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya, lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW, lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan ikhwan dan akhwat kalimat yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan, kita tidak kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar. Depannya orang semua. Nggak mungkin salah. Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah reda keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi, sempurnakan, mengatakan apa? Wahai, dia katakan, ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina, lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestina, penulisnya Masjid Aqsa, tahu jalan-jalannya. Anda kan belum pernah. Kami tahu Anda belum pernah. Kami datangkan orang-orang Quraisy, yang pernah tahu ke sana. Termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina, tahu kan itu. Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya. Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Nggak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup, dan kita tutup dengan kisah ini ikhwah. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh waktu saya balik dari Mekah ke Palestina, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta dan ada fulan, nama-nama orang Quraisy, dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana, mereka ke sana, mereka temukan unta tersebut, dan unta yang paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. 2 hari lagi sampai di Mekah. Orang-orang Quraisy 2 hari kemudian, ikhwas sekalian, ini penutupan kisah, mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul, dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut, dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana, mengatakan unta kalian di lembah fulan, kami ke sana, kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya, mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa dikirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan, nggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad. Berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar, ikhwas sekalian. Dan sampai sini, mudah-mudahan nanti sebentar saya masih minta waktu untuk melanjutkan setelah sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu. Dan hampir setiap kali sahabat hijrah, selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya. Tapi setiap kali izin, pasti Nabi SAW mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah.
sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan, agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan nih, tapi lain ibu, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah. Lalu kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani anda? Maka kata Nabi SAW, iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku. Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, saya suka orang ini, ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, apa kau sudah pernah safar bersama dia? Kata orang tersebut, belum. Kata Umar, kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya. Ternyata tolok ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya, safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya. Itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar dan tidak gampang. Biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya, itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan, tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya, dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat, dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis. Ya karena senangnya pada saat itu, karena gembiranya dia yang disuruh dinemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma ya pada saat itu dan Abdullah anaknya untuk jalan ya, untuk dan Abdurrahman pada saat itu ya, untuk jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh agar hijrah
Ya, yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab, sekarang ke arah selatan. Jadi lawannya. Ya, jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar. Maka beliau ke Gar Thur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman. Ya, ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah. Lalu mereka pun tinggal di Gar Thur. Lalu Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau, yang masuk Islam juga, menggembalakan domba, menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraisy. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW tiba di Gua Thur, dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dijelaskan, maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar untuk masuk. Mohon maaf, ini disebutkan dalam athar yang sahih, tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku athar yang sahih. Ya, semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai athar. Athar ini dinukil dari para sahabat, gitu kan? Kalau hadis seperti dari Nabi SAW. Maka disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Nabi SAW pada saat berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ya sering kali berjalan di depan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi SAW. Terus begitu. Lalu Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak, maka berkatalah Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang anda, saya khawatir nanti musuh ada di sebelah kanan anda, maka saya ke sebelah kanan anda. Pada saat saya sebelah kanan, saya khawatir musuh datang ke sebelah kiri anda, maka saya sebelah kiri anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu Bakar memang luar biasa. Bukan hanya sekedar mendampingi atau bersafar bersama Nabi SAW, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikit pun menimpa Nabi SAW pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Gar Thur, sebuah lubang, gitu kan. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Lalu Nabi SAW, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa, gitu kan. Tinggal tersisa 2 buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kalajengking, gitu kan. Maka Abu Bakar pun dalam asar ini dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut. Lalu Nabi SAW dipersilakan masuk Abu Bakar, lalu Nabi SAW pun tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi SAW tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kalajengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya karena tidak mau Nabi SAW terbangun dari tidurnya, alaihissalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis. Dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi SAW, maka Nabi pun terbangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang buas. Maka kata Nabi SAW, angkatlah. Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah kejadian yang luar biasa dari pada saat safar Nabi SAW bersama Abu Bakar. Kemudian kita pindah, ya, kisah demi kisah, poin demi poin ini, dalam arti kata yang terlibatnya Abu Bakar di situ. Keteladanan agung dari kejadian perang Badar, dan ini sudah saya jelaskan tadi sedikit mukaddimahnya, disebutkan dalam Tarikh Khulafa. Ya, Tarikh Khulafa ini sebuah buku yang masyhur berbicara tentang khalifah-khalifah Islam. Didukil sebuah athar bahwasanya Ibnu Sirin berkata, Abdurrahman ibn Abi Bakar yang saya bilang tadi belum sempat masuk Islam di Mekah, lalu sempat ikut dengan pasukan Quraisy di Badar. Kemudian dia berkata waktu masuk Islam kepada ayahnya, sungguh aku melihatmu mengincarku, tapi aku selalu menghindarimu. Aku tidak mau membunuhmu. Abu Bakar berkata, adapun aku, jika engkau mengincarku, maka aku akan menghadapimu dan aku akan membunuhmu. Ya, dalam hadis ini disebutkan bagaimana peran Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwasanya kalau dalam peperangan, maka tidak ada urusannya lagi dengan masalah anak. Juga di perang Badar sempat dapat pujian, ya, dari Nabi SAW bahwasanya Jibril dan Mikail, 2 malaikat ini mendampingi Abu Bakar dan Ali.
dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim, dan dia berkata ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Dan juga Az-Zahabi mengisyaratkan hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, di mana Abu Shalih Al-Hanafi dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di perang Badar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a ahadikuma Jibrilu wa ma'al akharu Mikail wa Israfil malakun azim yashhadul qital atau qala yashhadus saf. Jibril bersama salah seorang dari kalian berdua, sedangkan Mikail bersama yang lainnya. Israfil adalah malaikat yang sangat besar, dia ikut menyaksikan peperangan. Atau Nabi SAW bersabda, hadir dalam barisan bersama pasukan mujahidin. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua sahabat ini punya kedudukan mulia, karena didampingi oleh dua malaikat yang merupakan pimpinan malaikat dan wakilnya. Jibril adalah pimpinan para malaikat dan Mikail adalah wakilnya. Dan ini termasuk malaikat yang tidak akan binasa sebagaimana disepakati jumhur ulama sampai hari kiamat nanti. Yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Al-ayah. Kalau seandainya ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan di bumi akan sa'iq. Sa'iq itu akan mati kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama tafsir yang diinginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ini malaikat-malaikat yang tidak akan kena sangkakala tersebut, tidak mati. Begitu pula bidadari dan bidadari di surga, dan juga penjaga dari surga dan neraka dari malaikat, Malik dan juga Ridwan. Kemudian juga disebutkan keteguhan Abu Bakar di dalam peperangan bersama Nabi SAW selain perang Badar. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, Abu Bakar berkata, begitu teguh layaknya gunung pada saat perang Uhud di sisi Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW. Pada saat Rasulullah SAW mengirim sekelompok pasukan ke Bani Fazara pada tahun ke-7 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakar, maka pasukan ini mendatangi mata air, meraih rampasan perang dan tawanan lalu pulang dengan selamat. Perang Tabuk juga begitu. Perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin, panji muslimin dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini bukan karena mertua Nabi SAW, bukan karena hanya sahabat yang dituakan kemudian tidak dikasih peran, justru diberikan panji peperangan. Dan kita sudah tahu di zaman dulu, ikhwah dan akhwat sekalian, kekuatan pasukan itu ada di panji peperangan, jadi ada di benderanya. Kalau benderanya jatuh berarti pasukannya kalah. Ya, seperti itu. Jadi diberikan panji itu adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita lihat di sini di peperangan-peperangan diberikan panji kepada Abu Bakar, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga tadi di beberapa peperangan, baik di Uhud, ya, di perang di tahun 7 Hijriah, di tahun 7 Hijriah, di perang Bani Fazara dan juga di perang Tabuk. Yang perang Tabuk ini terkenal 100 km dari Madinah yang memerangi kaum Romawi. Kemudian perang Hunain juga, di mana kaum muslimin pada saat itu sempat terpecah belah, dan orang yang paling pertama berkumpul di sisi Nabi SAW pada saat Nabi mengatakan, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, saya adalah Nabi yang benar, tidak perlu kalian ragu, dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Maka halumma ilayya, berkumpullah kepada kalian, kepada saya. Pada saat itu orang-orang muslim banyak bersebar, gitu kan. Lalu Abu Bakar datang dan orang pertama menemui Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar juga disebutkan, ya, kedudukan beliau pada saat Sulhu Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah ini adalah kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi SAW mengajak sekitar 1.000 orang sahabat untuk haji, ya, untuk haji. Pas tiba di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy Mekah tahu, dan ini terjadi tahun 7 Hijriah. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya, ya, Nabi SAW akan haji, maka ditahanlah di Hudaybiyah, tidak boleh muslimin masuk. Lalu diutuslah salah satu tokoh Quraisy untuk datang dan mengadakan perdamaian. Ditulislah perdamaian tersebut di depan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar waktu itu marah, ya, sempat marah dengan orang-orang Quraisy dan sempat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dalam riwayat hadis Bukhari berkata, ya, dikatakan, sebentar saya lihat ini diriwayatkan Imam Bukhari, iya, dalam kitab Asy-Syurut, ya, bahwasanya Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah anda Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah orang-orang Quraisy itu salah, kafir? Kata Nabi SAW, iya.
Baik, kenapa kita harus mengalah? Kenapa harus kita biarkan agama kita terhina? Karena orang-orang Quraisy itu memberikan syarat ikhwas sekalian, bahwasanya muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan. Dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Mereka harus pulang dalam kondisi sudah berihram pulang. Dan itu penghinaan, gitu kan. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa kita harus diam? Perangi aja mereka. Kata Nabi SAW, saya benar utusan Allah dan saya tidak bisa melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Pasti, kata Umar, bukankah ya Rasulullah Anda janji kami akan masuk ke Mekah dan tawaf? Kata Nabi SAW, benar. Tapi apakah saya janjikan kepadamu, hai Umar, kau akan tawaf tahun ini? Kan tidak. Tapi pasti Umar, setelah tahun ini kau akan masuk tawaf di situ, gitu kan? Lalu Abu Umar pun masih merasa kesel. Maksudnya, ya Rasulullah, akhirnya kita perang gitu. Dan para sahabat-sahabat pun pada saat itu juga berharap begitu. Jumlahnya 1000 banyak walaupun tidak bawa senjata gitu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak hadir pembicaraan antara Umar dengan Nabi SAW. Abu Bakar pun lalu datangi oleh Umar. Umar berkata, hai Abu Bakar, bukankah Rasulullah, bukankah ini Muhammad benar utusan Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita dalam keadaan benar? Abu Bakar mengatakan iya. Jadi di sini ulama mengatakan lihatlah persamaan pendapat Nabi SAW dengan Abu Bakar tanpa Abu Bakar lihat. Abu Bakar ucapin, ini betul-betul karena kejujurannya dan sidiknya terhadap wahyu Allah. Maka berkata Umar, bukankah ya mereka dalam keadaan sesat dan kafir? Kata Abu Bakar, iya. Baik, kenapa kita tinggal diam? Kenapa kita enggak perangin mereka? Gitu kan? Lalu kata Abu Bakar mengatakan, dia adalah utusan Allah dan dia tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya. Jadi subhanallah, apa yang Nabi ucapkan Abu Bakar ucapin, padahal Abu Bakar tidak tahu Nabi ucapin itu, gitu kan? Di kemah yang berbeda. Lalu kata Umar, baik, bukankah Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah menjanjikan kepada kita akan tawaf? Kata Abu Bakar, benar, tapi apakah kau dijanjikan tahun ini, hai Umar? Tidak, tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah tahun ini. Subhanallah, kata Umar, aku tidak menemukan seseorang yang sama dengan Nabi SAW seperti Abu Bakar, gitu kan? Lalu setelah itu, ternyata tahun depan ada pengkhianatan terjadi oleh orang-orang Quraisy dan akhirnya Nabi SAW menyuruh tahun 10 Hijriah itu untuk pembebasan kota Mekah dan akhirnya Umar pun masuk ke Mekah tawaf bersama para sahabat dan Umar berkata, saya baru menyadari bahwasanya memang pendapat Allah dan Rasulnya jauh lebih benar dan saya merasa bersalah dengan perbuatan tersebut. Tapi di sini pelajaran bagaimana kesamaan pendapat Abu Bakar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk isyarat-isyarat Nabi SAW tentang khilafahnya Abu Bakar setelahnya. Jadi tidak dipilih orang lain, cuma Abu Bakar saja. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Jubair bin Mut'im dari ayahnya dan ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan beliau memintanya untuk kembali lagi kepadanya. Maka wanita itu berkata, bagaimana kalau saya kembali nanti setelah anda meninggal, aku tidak menemui anda sudah meninggal. Kata Nabi SAW, maka engkau menemui Abu Bakar. Illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak menemuiku nanti, aku sudah meninggal, kalau kau kembali lagi, datangilah Abu Bakar. Ini kata ulama isyarat yang sangat jelas. Abu Bakar mereka akan menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Ibnu Hajar berkata dalam Fathih, menjadikan hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi SAW adalah sahih dan benar. Tetapi hanya sebuah isyarat saja, memang tidak menunjukkan secara langsung. Tapi yang jelas, riwayat ini menjelaskan memang setelah Nabi SAW meninggal, maka Abu Bakarlah yang diangkat oleh para sahabat. Kemudian juga, waktu Nabi SAW akan meninggal dunia, dalam riwayat yang sahih, riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW sempat pingsan dan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang suka, yang lembut dan suka menangis, maka carilah orang lain, coba perintahkan Umar saja. Lalu Nabi SAW pingsan. Kemudian Aisyah mendatangi Hafsah lalu berkata, wahai Hafsah, katakanlah kepada Nabi SAW, kalau Abu Bakar itu orang yang suka nangis, suruh ayahmu saja Umar bin Khattab yang lebih jelas suaranya, gitu kan? Suruh dia jadi imam. Maka waktu Nabi SAW sadar, Hafsah pun, ya Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sudah jalan kan belum berita saya? Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, sama perkataan Aisyah, Abu Bakar orang yang suka menangis, baka, lembut hatinya. Jadi dia suka kalau dengan air pasti nangis, suruh Umar saja. Maka kata Nabi SAW, mah la antunna sawahibu Yusuf muru Abu Bakar fayusalli bin nas. Sungguh salah pendapat kalian. Ya, mah itu seperti menghardik ya.
Sungguh kalian wanita sama dengan teman-temannya Yusuf. Maksudnya orang-orang wanita yang pernah memuji-muji Yusuf. Pikirannya hanya ke situ saja, sekitar itu. Ragu dalam menegakkan kebenaran atau meyakini kebenaran. Perintahkan Abu Bakar yang akan menjadi pengganti orang. Menggantiku sholat. Maka akhirnya Abu Bakar pun menggantikan Nabi SAW untuk sholat. Kemudian dalam riwayat lain, juga riwayat Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit, Ud'i li Aba Bakrin wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamanna wa yaqulu qail ana aula wa ya'ba Allah wal mu'minuna illa Aba Bakr. Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan saudaramu Abdurrahman sehingga aku bisa menulis sebuah surat karena aku khawatir ada orang yang berharap dan berkata aku lebih berhak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah dan orang-orang beriman menolak, ya, kecuali Abu Bakar. Dan ini jelas isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar adalah pengganti beliau.